Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah, sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau hingga seluruh umatnya sampai dengan hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk bagian dari penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidaklah ke bumi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan membawa risalah ya, yang berada di dalam wahyu yang mulia, kitab suci Al-Qur'an Al-Karim yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajarinya adalah bagian dari mengambil warisan terbesar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari pewaris para nabi, ya, khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk menjadi pewaris Nabi senantiasa mari menjaga niat kita lurus karena Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti bisa menjadikan keberkahan kita di kehidupan dunia maupun akhirat kelak. Ustazah, kemarin itu sudah sampai mana terakhir? Sudah selesai sampai Gunah, ya. Ya. Selesai bab itu masuk gunah. Tambahan ya. Tingkatan gunah di beberapa referensi yang lain itu ada sedikit perbedaan. Ya. Ada gunah akmal ya, yang paling sempurna, ada gunah kamil, ada angkos, ada yang kurang dan seterusnya. Ya, ini tolong PR ya. Coba bandingkan dengan gunah yang disebutkan oleh Pak Kiai di sini. Ya, Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad ya, dalam Mulafaz Al-Mufid fi Tajwid. Coba bandingkan nanti dengan istilah-istilah gunah di tempat yang lain. Ya, judulnya adalah apa? Tentang tingkatan gunah. Ya. Baik. Kita masuk dulu di itbilatik fasamigun di sini ya. Jadi Pak Kiai melihat ya tentang hukum-hukum yang awalnya hanya ini saja yang enggak masalah. Ya, yaitu apa? Idgham bi gunah, kemudian iklab. Ya, jadi itbi labik fasamigun ini singkatan ya. Itbi apa? Idgham bi gunah, lab itu idgham bila gunah, kemudian artinya lab itu iklab, ya. Itbi idgham bila gunah, lab iklab, ikhfa, fasya itu ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Fasya itu ikhfa syafawi maksudnya. Ya. Kemudian mi itu idgham mimi, kemudian gun itu gunnah. Ya. Coba Ustazah ada yang bisa menyebutkan itbi itu apa, lab bik fasamigun, silakan. Monggo. Saya coba Ustaz. Oke, silakan. Ini itu idgham bi gunnah, lab itu iklab, itu ikhfa, fasya itu ikhfa syafawi, mi itu idgham mimi, gunnah. Oke, ya. Jadi ini singkatan dari Pak Kiai. Ijtihad beliau ya, karena melihat gunahnya masyarakat itu bermasalah. Ya. Gunahnya masyarakat itu dianggap paling krusial. Jadi setelah beliau membahas makharijul huruf langsung ke gunah. Ya. Karena kalau kita baca Quran ya gunahnya nggak dapat, itu nggak enak. Ya, karena bacaan Quran itu ya yang paling enak itu gunah. Ya, disebut dengan sautun ladzidun ya, atau sautun ladzidun. Ya, suara yang nikmat, ya, berengengeng ya. Kori-kori itu kalau pandai mengolah gunah itu bacanya jadi bagus. Ya, anak-anak kori
Junaid misalnya ya. Dan juga anak-anak kecil itu ketika gunanya dapat tuh inna, semacam gitu ya. Dan beberapa penelitian ya, gunah ini karena getarannya ke hidung ya, itu menghasilkan getaran di setiap sel-sel yang mendengar. Konon katanya begitu ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu satu-satunya nabi yang mengandung gunnah. Namanya ya. Ada nabi yang lain yang mengandung gunnah? Ada Ustaz? Siapa? Ibrahim. Nabi siapa? Ibrahim. Oh, enggak, itu gunah yang ya, gunah tawasud ya. Kalau yang tasbih tidak ada. Gunah yang paling sempurna maksudnya ya. Tapi Nuh juga mengandung gunah ya. Tapi Ibrahim himnya saja ya. Tapi yang paling kuat ya, sempurna gunah yang dimaksud di sini adalah Muhammad. Ya, makanya kalau saya kadang saya kan hobinya azan ya. Jadi kalau saya ke pesantren itu santri nggak ada yang azan, kadang rebutan dengan saya ya, ketika menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu rasanya itu kerinduan yang besar ya, ketika menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ala kulli hal, gunnah di sini nikmat ya, indah, lezat, luar biasa. Makanya harus clear kita gunnah. Karena setelah gunnah ini nanti mat. Jadi bab 5 gunnah, bab 6 mat. Gunnah mat beres, itu sebenarnya ngaji udah bagus. Ya. Sudah clear lah ya. Makanya kemudian setelah itu adalah tafkhim tarkik, kemudian waqaf ibtida. Sudah. Ya. Lanjut muskalatul kalimat. Enggak banyak kok. Ya. Aslinya maisura itu ya. Yang banyak itu catatan kaki-kakinya banyak. Ya. Baik. Nah, kita masuk ya, apa yang dimaksud dengan idbil labik fasamigun di sini. Kita sepakati kemarin ya bahwa yang dimaksud dengan timbul guna di sini 2 harokat. Ya. Dengan hitungan 2 harokat kemarin anna ya. Jadi nunnya double, nanya sudah tidak termasuk. Ya, maka gunnah bukan gunnah dari an ya, tapi gunnah tambahannya. Anna ya, atau anna yatasaalun misalnya. Ya, jadi 2 di sini adalah 2 gunanya saja. Baik. Dan semua yang disebutkan di sini idbi labik fasyamigun ini gunahnya 2 harokat. Ya, menurut pendapat siapa kemarin? Syekh Marsofi ya, dan beberapa ulama yang lain. Muhammad Nabhan bin Husain Misri juga demikian. Nah, masuk sekarang ke idgham bi gunnah, yaitu nun mati atau tanwin ya bertemu dengan yanmu. Insya Allah teori sudah mafhum semua ya. Nah, yang perlu kita bahas di sini adalah apa bedanya nun mati dan tanwin? Atau apa persamaan nun mati dan tanwin? Ada yang tahu? Monggo. Sering kan kita tahu nun mati atau tanwin, nun mati, apa sih hubungannya gitu. Samanya apa, bedanya apa? Silakan, Ustaz. Sama-sama mengandung konsonan N. Ye. Sama-sama mengandung konsonan N. Terus? Bedanya? Yang satu tertulis, yang satu tidak tertulis. Tertulis dan tertulis. Ini masih gamblang ya. Mati hurufnya asli, tanwin zaidah. Nah, mendingan buka halaman 303, silakan. Silakan dibaca. Siapa ini yang mau baca? Ada saya aja. Perbedaan antara nun mati dan tanwin. Yeah. Ada 5 perbedaan. Yang pertama, nun mati adalah
huruf asli dari huruf hijaiyah yang kadang menjadi huruf zaidah. Sedangkan tanwin pasti merupakan huruf zaidah sebagaimana penjelasan di atas. Nah, di atas tuh ini ya, dibaca sendiri nanti ya, apa definisi mati, apa definisi tanwin ya. Kita langsung perbedaannya. Lanjut B. Yang B, nun mati tetap ada baik tulisan atau rosem maupun ucapan. Sedangkan tanwin an inun hanya ada pada ucapan namun tidak ada dalam tulisan atau rosem. Tadi ya, Bunda siapa tadi yang menjawab tadi ya. Nomor C. C, nun mati adalah nun yang tidak berharokat lafaz dan tulisannya tetap ada dan tidak berubah, baik wasol maupun wakof. Sedangkan tanwin adalah bunyi nun mati yang tidak tertulis, yang keberadaannya hanya ketika dibaca wasol, tidak diwakofkan. Nangkep ini? C apa saudara? Belum, nun tidak berharokat. Oh, jadi nun sukun tidak mungkin ada di tengah, gitu. Nun sukun tidak mungkin ada di tengah. Waduh. Keadaannya hanya terjadi. Bukan nun sukun, Ustaz, tanwin maksudnya. Ini harus clear ya. Kalau sudah bedanya nun mati dan tanwin, jangan sampai ketuker ya. Coba lanjut, Ustaz. Gimana tadi? Oh, yang C tadi, Ustaz? Yang C tadi. Oh, maksudnya. Jadi kalau nun sukun itu dia bisa di tengah atau bisa di belakang dan bentuknya dia tidak berubah, selalu seperti itu ya. Baik wasol maupun wakof. Sedangkan tanwin dia tidak mungkin ada di tengah kata. Dan dia hanya di mana? Di belakang. Di belakang. Ya. Ya. Tapi ketika di wasol dia dibaca enggak? Dibaca. Nah, tanwin dibaca enggak? Ketika wasol. Enggak, Ustaz. Enggak dibaca. Gimana maksudnya enggak dibaca? Ketika wasol, wakof. Keberadaannya hanya ketika dibaca wasol. Oh, naam. Ustaz, ada Ustaz ketika wasol ada, tapi ketika wakof tidak mungkin. Contohnya, Ustaz. Kalau wakof jadinya kan jadi mat iwat itu, Ustaz. Oh, nggih. Ketika wakof jadi mat iwat. Iya. Mat iwat jika fatatain. Tapi kalau jika fatatain. Mati hurufnya. Oh iya, ya jadi masuk. Belum clear. Masih, Ustaz. Masih bingung. Masih bingung. Mau baca lagi, Ustaz. Sampai clear, monggo di-clearkan dulu. Ya, non mati yang nomor C ya. Ada nun yang tidak berharokat, lafaz dan tulisan tetap ada dan tidak berubah baik wasal maupun wakof. Sedangkan tanwin nun mati yang tidak tertulis yang keberadaannya hanya ketika dibaca wasal, tidak diwakofkan. Contoh, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, ghasiqin idza. Ya kan? Nah, di situ kan ghasiqin tanwin, idza. Dia dibaca ketika wasal. Ketika waqaf, wa min syarri ghasiq. Loh, mana tanwinnya? Enggak dibaca. Kenapa? Karena waqaf gitu kan. Jadi dia hanya dibaca ketika wasal. Loh Ustaz, ketika dia mat iwat, justru ketika mat iwat, dia tidak dibaca, dia menjadi alif. Clear? Masih merenung, nggak apa-apa. Masih, Ustaz. PR. Ya, nanti salah satu pertanyaan berikutnya adalah, sebutkan perbedaan nun mati dan tanwin menurut bahasa masing-masing ya. Simpel saja, kalau nun mati, dia mau wakof, dia mau wasol, tetap sama seperti hamzah wasol, hamzah kotok. Sudah belajar kemarin? Udah baca sih. Ini kasusnya sama dengan nun mati dan tanwin. Nun mati itu
dia selalu ada, tulisannya ada, ya kan? Dibaca ketika waqaf maupun wasol, ya. Sedangkan tanwin, ya, ini bunyinya saja nun mati, ya, nggak ada tulisannya, adanya apa? Dobet tanda baca, ya. Dan dia dibacanya kapan? Kalau wasol saja, kalau waqaf dia nggak ada. Contoh, harus contoh, ya. Coba dibuka surah Al-Alaq, ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, wa min syarri ghasiqin ketika diwasal baru dibaca ghasiqin idza. Tapi ketika diwaqaf dia ghasiq. Loh, kemana tanwinnya? Hilang. Enggak ada. Ya. Kalau contoh nun mati wala antum, ya. Di situ contohnya di awal nih. Kalau yang di akhir misalnya walam yakun, tuh, walam yakun lahu kufuwan ahad misalnya, ya. Walam yakun, nah yakun dia dibaca dalam hal ini ketemu dengan lam, beda cerita nih nun mati. Tapi dia yakun ketika waqaf pun dibaca, ya. Ma'aghna anhu misalnya, ya. An dia dibaca. Begitu ya. Jadi nun mati dibaca kapanpun, mau wasal mau waqaf. Sedangkan tanwin hanya dibaca ketika wasal, ketika waqaf tidak ada. Ya, mudah-mudahan clear. Oh, udah. Lanjut D sekarang, monggo. Yang D, nun mati bisa terdapat pada isim, fi'il maupun kalimat huruf. Sedangkan tanwin hanya terdapat pada isim, kecuali nun taukid khafifah yang hanya terdapat di dalam Al-Quran di 2 tempat, yaitu wala yakunan minas sholihin. Mana tanwinnya, Ustazah? Oh, nan. Wala yakunan. Di situ fi'il atau isim atau huruf? Yakuna. Dia isim ya? Nah, isim. Ya, kalau ada ya-nya pasti isim. Ya. Fa'ala yaf'ulu kana yakunu yakuna. Nah, di situ tambahan sebagai taukid khafifah. Ya, wala yakunam nam di situ adalah tanwin. Lanjut. Taukid khafifah maksudnya apa? Kenapa? Taukid khafifah maksudnya? Nun taukid khafifah itu nun yang berfungsi menekankan. Yang khafifah tapi ringan. Yang penekanannya kecil, enggak besar-besar amat. Ya, betul-betul ya. Kalau wala ya la itu kan penekanan, benar-benar ya kuna penekanan juga tapi taukid khafifah disebutnya. Ya. Kalau mau taukid yang asli, yang kuat, ya pakai nun beneran. Terus lanjut, lanas faham? Silakan. Lanas dan lanas fa'am bin nasiyah. Mana tanwinnya? An. Lanas fa'an. Ya. Sebenarnya nggak mungkin fi'il itu ada tanwin, itu nggak ada ceritanya di dunia ini kecuali 2 tempat ini. Karena ciri dari isim adalah punya tanwin. Ya, kalau ada tanwinnya pasti isim kecuali 2 tempat ini. Clear sekarang ya? Ya. Lanjut. Yang mana tanda tanwin di sini tidak dianggap sebagai tanwin karena berada pada kalimat fi'il. Akan tetapi dianggap sebagai nun, yaitu nun taukid khafifah, di mana keberadaannya tidak tertulis atau tidak ada rosem, baik wasol maupun waqaf sebagaimana tanwin. Dalam arti sebutan nun mati di lafaz wala yakuna dan lanas fa'an adalah diserupakan dengan tanwin. Ya. Jadi aslinya ini tuh nun. Tapi nun nggak ada tulisannya.
Lah kalau nggak ada tulisannya, ya tanwin aja. Gitu nggih. Makanya disebut apa? Nun taukid khafifah. Karena nggak ada tulisannya. Ini kasus tertentu saja. Ya, baik. Lanjut yang E, 5. 5. Keberadaan nun mati bisa terdapat di tengah kata atau di akhir kata, sedangkan tanwin hanya terdapat di akhir kata. Clear ya? Baik. Nah, bacaan nun mati tanwin ada berapa hukum? Di sini 4. Apa saja? Idhar, idgham, ifa, dan idgham, ifa, dan nah ini bahasanya halaman berikutnya ini tentang hal-hal yang selama ini dianggap tidak ada masalah, nggak taunya bermasalah. Ya, misalnya idhar, ya. Apa masalahnya? Konon katanya orang bilang idhar itu adalah jelas tanpa gunnah. Waduh. Ya. Karena belum tahu derajat gunnah, akhirnya orang menganggap ya idhar itu tanpa gunnah. Padahal yang betul apa? tetap ada, cuma Tetap kadarnya ada. gitu. Ya. Perlu dibahas nggak kira-kira idhar ini? Idhar panjang. Bagus juga ini sahabat. Idhar punya 3 tingkatan, ali, wusta, dan dani. Dibahas saja Ustadz, saya nggak tahu itu Ustadz. Masa idhar nggak tahu? Ya Allah. Izhar tahu jelas, tapi selama ini kan taunya dibaca nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, maka cara membacanya jelas tanpa berdengung. Udah sampai situ aja Ustadz. Enggak, saya mau membahas apa dulu nih? Idbilafik puasa minggun atau idhar dulu ini? Saya lagi dilema jadinya ini. Tafadhol Ustadz. Aduh. Nanti nggak idhar itu nggak darurat lah ya, kata Pak Kiai, idhar itu tambahan, makanya dia masuk catatan akhir, ya, supaya baca dulu, nanti saya biar menerangkannya enak, cepet tek gitu. Kalau ngeblank ya, taunya idhar itu jelas tanpa dengung, ini kan masalah banget. Ya minimal diterapi dulu ya, biar ketika saya menyampaikan itu kesembuhannya tinggal 10% gitulah. Silakan ya, kita masuk dulu idbilafik puasa minggu dulu. Ya, karena Pak Kiai menganggap idhar, idgham, segala macam itu harusnya tidak ada masalah, enggak taunya masalah ya. Tapi yang lebih darurat ini kita dulu ikutin metode mesuronya. Ya, idbilafik puasa minggu. Lanjut sekarang idgham bi gunnah. Kalau ini ada masalah enggak? Kalau enggak ada masalah kita tinggal aja. Ustaz, maaf mau nanya. Oke. Itu huruf zaidah itu cuma tanwin aja ya? Banyak, Ustaz. Huruf zaidah itu ada waw, ada alif. Oh. Oke. Huruf zaidah itu apa? Tambahan. Huruf tambahan. Ya, oke. Oke. Terus kalau yang tadi yang satu lagi boleh ya? Monggo. Yang nomor D itu kan hanya terdapat pada isim nun mati. Kecuali nun taukid kafifah. Tapi yang di surat Yusuf itu kan itu dia berubah fiil itu ya. Oke. Fiil tapi dia nun matinya digantikan oleh tanwin karena ada masih Karena bingung nggak ada yang nomor D tulisannya. itu. Kenapa? Karena nggak ada tulisannya, Ustaz. Karena nggak ada Masa, tapi masa dikasih nun kecil gitu? Enggak lah, tanwin aja paling gampang gitu. oh, tampilnya paling gampang. Oh. Alah, dibaca-baca lagi. Oke. Oke, alhamdulillah. Ini berarti mikir nggih. Ustaz yang bertanya ini mikir. Saya justru menanyakan yang nggak nanya. Yang nggak nanya ini nggak mendengarkan. Maaf ini sultan ya. Atau sudah paham banget atau kita husnudon aja nih ya, sudah paham banget. Iya, sudah paham banget mungkin. Kita syukran. Apa? Enggak ada yang izin, monggo. Baik, ada lagi? Ini seolah-olah barang baru ya. Ada begini ternyata gitu ya. Aduh, berarti ini yang dikasih tugas baca itu yang cuma ditugaskan ya. Yang nggak dikasih tugas baca nggak dibaca-baca ya.
Ustadz bukunya belum nyampe. Aduh, kalau udah ada pernyataan itu saya sedih banget ya. Iya, lama banget nih Ustadz. Padahal nih kalau lihat apa foto-foto yang dikirim di grup tentang pembahasan Maisura, waduh, ini udah detail-detail banget. Harus baca buku ini. Ini kecelakaan ini, aduh ya Allah. Tapi mudah-mudahan justru menjadikan semangat berkobar-kobar, Ustadz. Biar Amin, insya Allah Ustadz. yang Tapi lain semakin ditelaah itu jadi semakin banyak nggak taunya Ustadz. Oh ternyata yang ini bukan begini. Oh yang ternyata ini bukan begini. Oh wah tambah mumet Ustadz. mumet itu ciri-ciri hidayah, Ustadz. Ciri-ciri mau sembuh insya Allah. Amin. Kalau nggak mumet ini yang kita curiga ini. Nggak mumet ini maksudnya apa ini ya? Nggak mudeng atau mudeng banget gitu. Bagus, ya. Mumet itu tanda yang baik. Insya Allah Ta'ala. Iya Ustaz. Baik. Ada yang nanya ini sebetulnya. Afan dibahas semua saja Ustaz karena ada yang dari dasar yang udah pernah membaca Ustaz. Oh, pengennya semua dibahas dari kulit ke kulit. Siap komandan. Oke, baik. Kita bahas idgham bil gunnah ya. Idgham bil gunnah itu nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin nanti bedanya silakan dipelajari ya. Nun mati itu barangnya jelas nun titik. Kemudian ada sukun itu nun mati ya. Kalau tanwin set itu tanda baca ya. Nun itu huruf asli. Kalau tanwin itu bukan huruf, dia bunyi saja ya. Detailnya silakan nanti catatan tambahan di ke depan nanti. Baik, kemudian masuk ke idgham bi gunnah. Ini kalau ketemu dengan yanmu ya, nun mati atau tanwin ketemu dengan ya, dengan nun, dengan mim, dengan waw ya. Dan terletak dalam dua kata. Jadi terpisah. Ya, kalau dalam satu kata nanti namanya idhar mutlak fi dunya. Nah, di situ tidak termasuk ya. Nah, prakteknya harus dengan dengung gunnah 2 harokat. Ya, catatannya ada sentuhan di jalur hidung, ya, al-khaysum. Ya, misalnya kita contohkan saja di sini famayyamal semacam itu ya. Nah, ketika nun mati tanwin bertemu dengan ya waw disebut idgham naqis bi gunnah. Ini penting ya. Al-idgham an-naqisu bi gunnah. Kita menyebutnya idgham naqis bi gunnah. Apa naqis? Naqis itu kurang. Ya. Gunnah, ya gunnah. Ya, berkurang gunnahnya. Sedangkan ketika nun mati ketemu dengan atau tanwin ketemu dengan nun atau mim disebut idgham kamil bi gunnah. Ya, ketemu mim atau nun namanya kamil bi gunnah, apa sempurna gunnahnya. Ya. Apa bedanya Ustadz? Begini. Ya, kalau ketemu dengan nun atau mim itu kan nutupnya kan nun. Misalnya minni amatin, lidahnya itu nempel ke makrotnya nun. Min nggak lepas. Ya, atau ketemu dengan mim narijin. Jadi kalau nun itu tertutup dengan lidah, suara sama sekali nggak ada yang bocor. Ya, bocornya kemana? Ke hidung. Ya, makanya sempurna hidungnya. Maksudnya suara itu sempurna lewat hidung, nggak ada yang lewat mulut. Begitu juga dengan mim, karena ketutup oleh mulut, maka dia sempurna ke hidung. Mimna, ke hidung semua. Itu disebut idgham kamil bi gunnah. Nah, kalau yang nakis gimana? Nun mati ketemu dengan ya. Famai, lidahnya itu siap-siapnya ke ya. Ya. Siap-siapnya kemana? Ke ya. Makanya ya dan waw ini hampir-hampir termasuk boleh dikatakan ikhfa. Dia setingkat dengan ikhfa. Karena ikhfa nanti bermacam-macam. Nanti kita akan bahas kesempatan berikutnya ya. Jadi nun mati ketemu dengan ya ini masih ada yang di sini. Ya. Miu, begitu kan dengan nun mati ketemu waw. Miu, suaranya setengahnya ke
ke mulut. Ya, miu itu masih bisa. Ya, kalau mim itu tidak bisa. Ya, ketemu dengan nun, min nikmatin, min tidak bisa keluar. Tapi kalau ketemu dengan ya, famaya mal masih bisa. Ya, miu waladin masih bisa. Ya, clear ya apa yang dimaksud dengan idgham nakis bi gunnah dan kamil bi gunnah. Berarti kalau yang nakis itu masih menyisakan sifatnya, sebagian sifatnya gitu. Sebenarnya semuanya sifatnya masih ini blenderan ya. Blenderan. Ini blenderan antara nun dengan ya. Maka separuh nun, separuh ya di blender. Ya, berhubung yang di blender nun dengan nun kan sejenis, sama-sama guna. Makanya kemudian nggak ada yang lewat mulut. Ya, sempurna. Ustaz, jadi belum satu lagi, maaf. Enggak. Kalau yang nakis itu berarti kurang gunahnya itu berarti dia ke khoisyum itu dia ini separuh. Ya? Separuh ya? Iya. Separuh hidung, separuh mulut. Itu namanya nakis. Oke, nah Ustaz. Clear sudah? Nah, sekarang baca catatan kaki nomor 60, silakan. Ketika suatu lafaz memiliki idgham nakis bi gunnah ya atau waw yang terletak sesudah nun mati atau tanwin dalam bahasa Madinah dan Mawiyah, terbitan Timur Tengah tercetak tanpa ada tanda tasdid di atasnya. Nah, ini penting. Ya. Jadi kalau ada tanda tasdid di atasnya berarti idgham apa? Kamil. Kalau nggak ada tasdidnya berarti nakis. Jelas sampai sini? Jelas. Ini berbeda dengan mushaf Indonesia. Mushaf Indonesia enggak ada. Ya. Enggak ada yang seperti ini. Nangkep enggak poin ini? Iya, Ustaz. Kalau mushaf Indonesia seperti apa? Enggak ada tanda tasdidnya. Bukan tanda tasdidnya ya. Gimana ya? Ada sukun. Gini. Memang harus dibaca sih. Ustazah kalau nggak baca nggak mudeng. Baca deh, silakan dibaca catatan kaki nomor 60. Oh, 60. Ketika suatu lafaz mempunyai hukum idgham nakis bi gunnah ya atau waw yang terletak sesudah nun mati atau tanwin dalam mushaf Al-Madinah dan mushaf lainnya terbitan Timur Tengah tercetak dengan tanpa ada tanda tasdid di atasnya. Misalnya di Al-Baqarah ayat 8, Niu wali wala nasir. Tanpa ada tanda tasdid. Nah, di sini nun mati ketemu waw. Ini nakis atau kamil? Oh, nakis. Ada tasdidnya enggak? Tidak ada. Enggak. Kalau Indonesia? Kalau Indonesia enggak tahu, sebentar buka dulu. Bagus, buka ya. Kelihatan dari sini ada kayaknya deh. Tuh, kelihatan tuh. Al-Baqarah ayat 8. Al-Baqarah ayat 8. 107 maksudnya apa ini? Oh, beda ayat itu. Itu kayaknya yang 107 yang diwali. May yaqulu. Di ayat 8 saja. Ada may yaqulu. Oh, ada tasdidnya di sini, Ustaz. Nah, ada kan? Betul kan kata saya? Kalau di Indonesia. Ya, jadi membedakan mushaf Indonesia dengan Madinah, salah satunya kalau idghamnya nakis, Indonesia ada tasdid tetap. Ya, kemudian Timur Tengah tidak ada tasdid, berarti nakis. Ya. Nah, inilah Pak Kiai sering, inilah kecelakaannya mushaf Indonesia.
Ya, beliau sering bilang gitu ya. Karena diberikan tasdid, akhirnya orang bacanya apa? Mayyakulu. Dikiranya apa? Langsung ya-nya double. Ini kecelakaan ilmiah. Yeah. Jadi beliau walaupun yang bikin Mushaf Indonesia, istilahnya yang mentaruji ya, Lajnah Pentasih Quran, tetapi beliau mengakui ya bahwa ini adalah mushafnya hidung pesek. Maksudnya Mushaf Indonesia ini nggak benar gitu kan. Tapi gimana? Saya mau protes, merubah banyak sekali. Ya udah deh, dibiarkan secara tulisan, tapi beliau jelaskan di Mesurah. Ya, jadi kalau pelatihan Mesurah itu selalu beliau ingatkan ya, ini kecelakaan ilmiahnya Indonesia. Bahkan saya pernah debat panjang dengan salah seorang pengajar yang beliau fanatik berat dengan Dr. Ayman Sweid. Ya, walaupun beliau belajarnya via YouTube saja. Ya, bahwa Indonesia itu nggak benar. Ya, antara teori dengan praktek tidak selaras. Ya, itu kesalahan besar. Diumumkan ke santri-santri saya, ratusan santri mendengar. Ya, akhirnya saya protes ya Ustadz, ya itu ada kaidah ilmiahnya, nggak bisa kita katakan itu salah total ya, nggak sesuai dengan teori. Tapi itu nggak boleh, harusnya nggak boleh ada tasdid di situ, karena tasdid kan berarti dua huruf apa? Satu mahrif dan satu sifat. Ayo cari huruf tasdid itu apa? Huruf yang sama, mahruf dan sifatnya. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Yang dua harokat, ya. Dalam kitab apa itu? Enggak tahu, saya lupa. Dalam kitab Mesurah. Ya. Coba halaman 63 silakan. Buka 63. 63. Hakikat huruf bertasdid adalah dua huruf yang sama. Yang pertama mati, yang kedua hidup. Dari kitab apa beliau ngambil? Kitab catatan kaki 85. Lihat Ghayatul Murid halaman 57. Dari kata apa? Tasdid itu tandanya diambil dari kata apa? Dari kepala shin. Dari lafaz syiddah atau tasdid. Ya, dari kepala sin lafaz syiddah atau tasdid. Ya. Kitabnya mana? Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid atau juga dari At-Tajwid Al-Musawwar. Ya. Jadi sampai begitu ya. Kalau kita, Ustaz tasdid apa? Pertama mati, kedua harokat. Ya, referensinya mana? Kata Ustaz. Nah, itu udah mulai dikurangi ya. Langsung. Referensinya mana? Ghayatul Murid. Ya. At-Tajwid Al-Musawwar. Nah, itu kan keren kalau guru ngaji begitu kan. Oh, ya. Ya, keren. Udah lanjut ya. Sampai mana tadi kita? Nakis dan kamil. Nah, kemudian di sini baru bab itu ya. Silakan definisi lanjutan tulisannya silakan dibaca. Berbeda dengan idgham kamil, silakan. Halaman berapa? Oh, yang tadi ya. Yeah, berbeda dengan idgham kamil di gunnah pada mushaf Madinah, nun mati tidak dibubuhkan tanda baca sukun. Sedangkan di atas nun atau mim sesudahnya dibubuhkan tanda tasydid. Lihat Dalilul Khairon halaman 337, 339 dan 340. Nah, lanjut akan halnya akan halnya dengan mushaf terbitan Indonesia, nun mati dibubuhkan tanda baca sukun, sedangkan nun atau mim sesudahnya tercetak dengan ada tanda tasydid di atasnya. Kelemahan tanda baca mushaf terbitan Indonesia adalah pembaca Al-Quran mengira bahwa bacaannya seperti ya atau waw yang bertasydid dengan tanpa disertai dengung atau gunnah. Keterangan hal demikian tentu tidak benar. Nah ini ya kecelakaannya ya, rakyat Indonesia itu kalau mim mati ketemu dengan waw, miu sempurna ke mulut. Ini yang tidak tepat ya, karena menyangka apa? Wawnya bertasydid. Ya, ini kecelakaan ilmiah. Tapi sekali lagi, kalau kita mau merubah mushaf Indonesia itu butuh
nggak gampang ya, butuh raker, butuh rapat, butuh wah. Ya sudah, nggak apa-apa deh. Ya tetap mushaf Indonesia begitu, tapi ada yang menjelaskan. Clear ya? Ustaz, Baik. maaf. Kalau Gimana? idgham kamil itu ada contohnya di Quran ya? Apa ya? Ya, Mau tadi bandingin. nun mati ketemu nun. Nun mati ketemu nun. Yeah. Enggak, suratnya apa gitu? Suratnya banyak banget ya. Cari. Ini Pak G menganggap sudah bagus sehingga tidak perlu dikasih contoh ini. Ya. Fi kitab yaumaidin na'imah. Di juz 30 juga banyak nun mati ketemu dengan nun. Ada ustazah yang bisa membantu? Ar-Rahman ayat 15. Halaman berapa ya? Halaman 47. 47. Dibaca coba, bawa ustazah. Ini belum selesai nggih? Nanti kalau dibaca semua ada. Oke. Silakan, adapun definisi idgham nakis dulu yang merah, silakan. Ada. Ya, silakan. Adapun definisi idgham nakis dan idgham kamil dapat dilihat dalam kitab Ghayatul Murid halaman 60 yang redaksinya sebagai berikut. Idgham nakis adalah hilangnya hakikat huruf, akan tetapi yang tersisa tinggal sifatnya, yaitu gunnah atau dengung, yang tentunya tidak dibaca menjadi huruf kedua yang diidghami bertasydid. Sedangkan idgham kamil bil gunnah adalah hilang bunyi huruf serta sifatnya sekaligus. Dan bacaan ini terjadi ketika terdapat nun mati atau tanwin bertemu nun atau mim, sehingga nun atau mim ini menjadi huruf kedua yang bertasydid. Dan tentunya di atasnya ada tanda baca tasydid. Penjelasan lebih lanjut dapat juga dilihat pada halaman 309. Nih, lompat 309. Silakan. Ya, 309. Idgham nakis itu ya? Iya, arti idgham nakis sekarang. Arti idgham nakis adalah hilangnya hakikat bunyi huruf, namun sifat gunnahnya masih ada. Artinya, tidak akan terjadi idgham yang sempurna pada suatu huruf yang diidghami. Dan ini oleh huruf idgham berjumlah 6 yang terkumpul dalam lafaz yarmiluna, dikurangi 4 huruf yang berstatus idgham kamil, yaitu ra, mim, lam, nun, maka tinggal 2 huruf, yaitu ya dan waw. Simpulannya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ya atau waw, disebut idgham nakis. Keterangan populer juga dengan sebutan idgham nakis bil gunnah. Catatan? Catatan A. Dengan alasan tersebut, maka mushaf Al-Quran terbitan Timur Tengah dibubuhkan tanda tasydid atau siddah di atas huruf ra, mim, lam, nun, sedangkan di atas ya dan waw tidak dibubuhkan tanda tasydid. Nah, clear nggih sampai sini? B, lanjut B, Ya. silakan. B. Terjadinya peristiwa idgham secara umum ada 3 sebab, yaitu mutamasilain, mutajanisain, dan mutaqaribain. Mutamasilain adalah ketika nun tanwin atau tanwin bertemu dengan nun. Mutaqaribain adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf, ya, ra, mim, lam, waw. Ini sejalan dengan pendapat Imam Khalil bin Ahmad yang menganggap bahwa makhraj huruf
terdapat di 17 tempat. Begitu juga sejalan dengan pendapat Imam Sibawai yang menganggap bahwa makhraj huruf berada di 16 tempat. Adapun menurut pendapat Imam Al-Farra yang menganggap bahwa makhraj terdapat di 14 tempat. Maka penyebab terjadinya idgham untuk jenis mutamasil lain adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan nun. Untuk jenis mutaqaribain ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, mim, dan waw. Dan untuk mutajanisain ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan lam, ra. Di mana huruf lam, nun, ra mempunyai satu makhraj yang sama, yaitu ujung lidah. Sampai sini yang ditanyakan? Insya Allah jelas ya. Mudah-mudahan. Karena mutajanisin, mutamasilin, mutaqaribin, nanti khusus, bab khusus. Ya. Tapi yang penting fokus di nakis dan kamil dulu. Oke, kalau jelas langsung lanjut di catatan halaman 47. Tadi Ustazah nanyakan apa? Contoh idgham kamil surat apa? Itu di catatan kaki 61. Silakan dibaca. Bentar Ustaz. Ini sedang foto ini buat yang nggak punya buku. Sebentar. Ya Allah, kasihan ya. Membahas buku, nggak punya buku. Aduh, Allah kari. Ya, maaf Ustaz, yang mana tadi? Halaman 47 lagi, catatan nomor 161. Catatan kaki 61. Ketika suatu lafaz mempunyai hukum idgham kamil bi gunnah, nun atau mim yang terletak sesudah nun mati atau tanwin dalam mushaf Al-Madinah mushaf dalam mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah dan mushaf lainnya terbitan Timur Tengah tercetak dengan ada tanda tasydid di atasnya. Misalnya pada surat Ar-Rahman ayat 15. Mimma rijim minnar. Sebagaimana juga pada mushaf terbitan Indonesia, dengan demikian mushaf terbitan Indonesia baik idgham naqis bi gunnah maupun idgham kamil bi gunnah tercetak dengan ada tasydid di atas ya atau waw maupun nun atau mim. Ya, jadi bedanya kalau mushaf Timur Tengah hanya idgham kamil baru tasydid. Kalau Indonesia mau kamil mau nakis. Wah, tambah bingung ya. Maksudnya? Jadi bingung dua-duanya ada tasydidnya. Ya kalau orang yang nggak ngerti nggak bingung. Karena itu kan ada nih nakis itu kan yang kamil tadi sempurna ke hidung, kalau yang nakis tengah ke hidung. Jadi bacanya jadi salah. Tadi yang catatan kaki tentang kelemahan tanda baca mushaf terbitan Indonesia mengira bahwa ya atau waw bertasydid ya sehingga tanpa disertai gunnah dikiranya kamil. Dalam hal ini bagus mana? Indonesia atau Timur Tengah? Timur Tengah. Iya. Dalam hal ini ya. Dalam belajar ya, maksudnya kalau belajar. Kalau mau belajar. Kalau udah lancar baru yang Indonesia nggak ada masalah berarti. Nggak masalah. Dan Indonesia juga ada kebaikan yang lain, ada rukuknya, kemudian ada banyak beberapa hal yang lainnya. Makanya saya punya murid kemarin itu fanatik ya setelah belajar tajwid yang baik, fanatik dengan mushaf Timur Tengah. Ya, beliau mengatakan mushaf Indonesia banyak salahnya. Ya, akhirnya beliau datang ke gurunya ya, Pak Ustadz, sebaiknya kalau ngajar pakai mushaf Indonesia ya, tinggalkan mushaf kalau belajar ngajar ke santri pakai mushaf Timur Tengah, tinggalkan mushaf Indonesia. Wah, ekstrim. Tapi setelah ketemu saya terangkan gini. Oh, mushaf Indonesia itu bagus ya.
Ya ada bagusnya, tapi juga ada yang perlu penjelasan. Insya Allah semua mushaf bagus. Oke, tinggal kitanya nih, ya mau mengilmui atau tidak. Begitu nggak? Mudah-mudahan jangan ada fanatik terlaluan. Ya, kalau mushaf Indonesia, karena memang di luar, kalau di misalnya ya ustadz-ustadzah umroh misalnya, meninggalkan mushaf Indonesia di Masjid Nabawi, itu akan disita. Kenapa? Wih, nggak benar ini. Ya, jadi kalau bawa mushaf Indonesia, hati-hati ya. Jangan naruh di sembarang tempat ya. Kalau ke luar negeri ya, kalau ke Indonesia silakan saja. Demikian ya. Jadi ada ilmu tertentu ya yang kita harus memahami. Baik. Lanjut sekarang catatan. Silakan dibaca Ustazah. Halaman 47 catatan. Catatan. Satu, oleh karena mana ya? Yang atas, yang di kotak atas. Oh, oke. Oleh karena terletak dalam satu kata, maka nun mati pada lafaz sinwan, qinwan, bunyan, ad-dunya tidak didahomkan ke dalam ya atau waw. Akan tetapi dibaca idhar. Ya. Apa sebab idhar di sini? Karena dia dengungnya sedikit ya. Karena nun mati ketemu dengan ya dan waw terletak dalam satu kata. Dalam satu kata. Oh. Tadi kan syarat dari idgham biguna harus dua kata. Dua kata berbeda. Dua kata berbeda. Ya, kalau dalam satu kata fid dunya bunyanun itu tidak diidghamkan nakis maupun kamil karena dalam satu kata. Seandainya ada kata yang lain yang itu nun mati ketemu dengan huruf tersebut dalam satu kata, maka tetap dibaca izhar. Sampai sini ditangkap Ustazah? Ya, nah Ustaz. Nah, lanjut sekarang nomor 2. Untuk bacaan riwayat Hafs, nun mati pada nun surat Al-Qalam ayat 1 ketika diwasalkan dengan wal qalam atau pada Yasin, surah Yasin ayat 1 ketika diwasalkan dengan wal Qur'an tidak diidghamkan ke dalam waw sesudahnya, akan tetapi dibaca izhar. Ya. Contohnya gimana? Contohnya Ya, Contohnya wal Quran gitu ya. Wal Izhar riwayah. Izhar riwayah. Buka halaman 272. Silakan baca 272. Silakan. 272. Yang 25 ya? Mengutip penjelasan Syekh Muhammad Syahadah Al-Ghul di dalam kitabnya Bughyatu Ibadir Rahman halaman 243, jangan mengidghamkan nunnya nun dan nunnya yasin pada huruf waw sesudahnya. Kedua peristiwa tersebut dinamakan izhar mutlak. Maka bacalah dengan izhar, yakni sebagaimana berikut. Nun wal qalam, yasin wal qur'anil hakim. Ya. Jadi enggak boleh baca apa? Nun wal enggak. Ya yasin wal enggak. Ya, harus izhar. Namanya izhar mutlak atau sebagian mengatakan izhar riwayah. Dari kitab apa? Bughyatu Ibadir Rahman, Syekh Muhammad Syahadah Al-Ghul. Nah, clear ya? Lanjut nomor 3, halaman 47 lagi. 47. Cara membaca nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan ya, waw, bukan seperti ya, waw yang bertasydid yang disertai tempo 2 harokat.
akan tetapi disertai tempo dengung gunnah 2 harokat. Tadi ya, menghindari kesalahan mushaf Indonesia ya ketika ketemu dengan famay ya'mal itu ada gunahnya, famay ada gunah ya, jangan sampai famay ya'mal ya, harus gunnah. Ini penjelasan melengkapi mushaf Indonesia. Oke, clear idgham bi gunnah. Sekarang kita praktek ya. Baik. Oh, ini ada tatbiknya ini, alhamdulillah, halaman 48 ya. May yalmizuka. Silakan. May yalmizuka wa iyarau wujuhu yawma idzin insya Allah udah 3 contoh udah mewakili lah nggih. Lanjut sekarang iklab. Silakan dibaca iklab. Iklab ialah apabila terjadi nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Bunyinya diganti menjadi mim mati dengan catatan memelihara ikfanya mim sukun ke dalam ba dengan disertai tempo dengung gunnah 2 harokat. Kemarin kita sudah bahas ya, kenapa nun mati ketemu ba jadi mim? Alasannya apa? Iklab. Ya iya namanya iklab. Alasannya kok nggak ditulis dengan kaf, dengan ta? Kenapa harus diangkat mim? Silakan. Karena non dan mim, bukan karena non dan mim sama makhrajnya di khoisum, sedangkan ba dan mim sama makhrajnya di perut bibir. Sehingga yang paling bisa untuk menjembatani adalah mim sukun. Menjembatani non dan ba adalah mim sukun. Masya Allah. Dipahami ya semua ya? Jembatan terbaik antara ba dengan nun mati ya, nun mati ketemu dengan ba adalah mim ya. Jadi sebelah sini nun mati sama-sama faisum dengan mimnya, ba sama-sama bibir. Dah clear, alhamdulillah. Nah, bacanya gimana? Lihat bibir. Halaman 49. Kira-kira ada yang bertanya nggak ini bibir siapa? Nggak tahu ya, Pak Kiai dulu ditanya ya, bukan masalah bibir siapanya, tapi lihat bentuk bibir ketika praktek iklab, ya, kedua perut bibir bertemu, ya, tapi tidak dikatupkan secara kuat atau rapat, yaitu ringan-ringan saja. Ya, jadi bacanya gini, kita praktekkan langsung ya di sini. Min ba'liha, coba. Halo. Min ba'liha. Ya. Yang lain nggak kita koreksi, yang penting non mati ketemu ba-nya udah bagus. Jadi dia ngatupnya itu ringan saja. Min ba'liha begitu. Oke. Sebagian ada yang cara bacanya furjah. Furjah itu gimana gini? Min ba'liha jadi masih ada celah. Ya, di bibir celah. Nah, ini menurut Dr. Aman Suwaid tidak benar. Ya. Ada pertanyaan? Jadi yang bisa dimasukkan selembar kertas itu kalau Syekh Syuaib tidak benar ya Ustaz? Itu bid'ah. Oh, iya. Bid'ahnya ulama Quran tapi ya. Bid'ah bukan yang bid'ah neraka, bukan ya. Itu ijtihadnya ulama-ulama 2 tahun ke belakang ya. Ya mungkin 5 tahun ke belakang lah ya. Itu menyebar ke seluruh Indonesia ya. Kalau ada guru tahsin itu selalu begini ya. Ada celah. Ada celah begini ya, sebesar kertas tisu ya. Ternyata dikorek-korek. Itu nggak ada kitab salaf yang mengatakan begitu. Iya. Ya, akhirnya setahun 2
2 tahun terakhir Dr. Ahmad Suhaid mengingatkan itu ya, bahwa yang benar adalah ngatup, tapi ngatupnya apa? Ringan, nggak ditekan, nggak mim, nggak tapi mim, di. Boleh Nempel, nggak? nempel tapi tidak ada tekanan gitu ya, Ustaz. Nempel tapi tidak ditekan. Sebenarnya gimana sih kok sampai ada kertas boleh masuk ke situ? Karena ini kan blenderan antara nun dengan apa? Dengan ba. Ya. Jadi karena dua di blender ya, maka masing-masing harus memberikan sifat. Nun kan an, begitu kan? Bahkan up, gitu kan? Maka ketika di blender begini, begitu. Ya, nggak boleh tertutup rapat, tapi harus ada celah, karena nun mati dan ba adalah blenderan antara nun dan ba, makanya perlu ada celah. Mil ba'di, begitu. Mil ba'di, dan itu karena yang ngomong ulama besar ya, ulama mutakhirin ya, itu ahlul qura, semua murid-muridnya menyebar ke seluruh dunia ya, akhirnya mengajarkan apa? Pakai celah. Ya, pakai celah. Bahkan ada yang celahnya begini. Mil, jadi celahnya di tengah-tengah. Mil, celahnya di tengah-tengah. Ya. Tetapi semua itu yang ada furja adalah pendapat yang tepat. Ya, bahkan dulu dunia Quran itu terbelah menjadi 2 grup. Kelompok furjah, kelompok anti furjah begitu. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah semuanya sudah mulai tobat. Cukup nggih? Lebih detail lagi kalau mau rujukannya 272, silakan. Dibuka 272. Silakan. Iklab adalah mengganti nun mati atau tanwin dengan mim mati. Kemudian mengikfakannya dengan disertai gunnah. Hendaklah ketika melafazkan bagian iklab agar menjaga diri dari merapatkan kedua perut bibir, yakni yang sedang-sedang saja dalam pengucapan mim mati, tetapi harus mensukunkannya secara lembut, tidak berat dan tidak ringan, tidak berlebihan. Lihat Atiyah Qabil Nafsur Ghayatu Al-Murid fi ilmit tajwid halaman 24, dan lihat Muhammad Maki Nasr Nihayatul Qaulil Mufid fi ilmit tajwid halaman 24. Ya, sama ya, clear tadi. Kalau tanya siapa yang mengatakan demikian, jelas sekali Atiyah Qabil Nasr dan Nihayatul Murid begitu ya. Karena diganti mim, bukan berarti mim total, nggih, bukan berarti langsung mim. Kalau kita baca mim kan mim, harusnya kan gitu kan, ini mim. Jadi ringan saja, mim, tapi nggak boleh ada celah. Ya, baik. Yang bawahnya silakan dibaca lagi. Sebagaimana penjelasan Syekh Abdul Fattah Al-Marsofi, Abdul Fattah Al-Marsofi, seseorang harus memperhatikan dengan cermat ketika mempraktikkan pengucapan huruf iklab, yakni untuk menjaga bibir dari merapatkan kedua perut bibir dalam pengucapan mim mati, supaya tidak melahirkan getaran di janur hidung, gunnah atau al-khaisum yang berlebihan. Keterangan ringan di dalam kadar dan bobot gunnahnya yang disebabkan oleh rapatnya kedua perut bibir tersebut. Oleh karenanya, ketika membaca mim mati yang sebagai pengganti nun mati, hendaklah diucapkan dengan lembut, tidak berat dan tidak ringan. Lihat Hidayatu al-Qari ila tajwidi qalami al-Bari halaman 169. Ya, jadi yang dihindari adalah terlalu berat. Mim terlalu menekan, enggak, atau mim terlalu ringan, enggak. Sedang-sedang saja. Mim ba'di. Nah, begitu nggih? Kita praktek sekarang.
Min ba'liha. Silakan. Min ba'liha. Sumbulatin. Sundulatil. Ulangi. Yang mana ya? Sumbulatin, yang halaman 49. 49. Oh ini. Sumbulatin. Faman baddalahu. Faman baddalahu. La'in basawta. La'in basatta. Ulangi. La'in basatta. Fambajasat. Fambajasat. Sudah. Contohnya cukup ya. Baik, lanjut sekarang ikhfa. Populer disebut ikhfa hakiki. Lanjut, silakan dibaca. Ikhfa, populer juga disebut ikhfa hakiki. Ikhfa atau ikhfa hakiki ialah pengucapan huruf atau izhar dan idgham akan tetap menjaga gunnah atau dengung, yakni ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 berikut. Ta, sa, da, za, sin, shin, so, do, to, zo, fa, Dod. dod, to, zo, fa, qaf, jim, zai, kaf. Praktik bacaannya, bunyi nun mati atau tanwin disamarkan, disembunyikan menuju makhraj huruf ikhfa sesudahnya, dengan disertai tempo gunnah, tempo dengung atau gunnah 2 harokat. Dengan catatan, ada sentuhan getaran ringan di janur hidung, induk hidung, al-khaisum. 67. Catatan 67 ya. Sebelum masuk ikhfa, saya ingin nanya tentang iklab dulu. Iklab ini termasuk cabangnya ikhfa atau idgham? Iklab itu cabangnya idgham. ini penting, ini kita saya share ini ya. Saya share screen biar saya bisa coret-coret. Ada pendapat yang lain? Bukan dari cabangnya ikhfa ya, Ustaz? Oh iya, Tanya ikhfa. malah nanya ini. Kayaknya ikhfa ya, benar. Ikhfa, kalau idgham kan memasukkan ya, Ustaz ya? Iklab cabangnya dari ikhfa. Ikhfa. Cabang dari ikhfa. Iklab itu cabang ikhfa. Baik, saya hukum dulu ya. Jadi hukum dari pertemuan 2 huruf itu ya, apa ya menyebutnya, alaqatul huruf ya, hubungan antar huruf. Itu ada 2 hukum. Aslinya ya, ada yang namanya idhar, izhar, ini bagus nggak tulisannya? Karena pakai jari masalah ini. Izhar dengan idghamun. Betul begini? Bukan ini keliru. Pakai dal ya, Ustaz? Kok ke yang lain nggak ada yang peduli ini ya. Nah, begini. Betul? Al-idgham. Nah, hukum itu aslinya 2. Izhar atau idgham. Izhar itu independen ya. Independen ini. Ya, idgham terpengaruh. Maka di sini ada yang namanya idgham apa? Naqis. Ya, idgham naqis. Ini qaf ya, naqis. Biar gampang, biar lebih bagus coba. Naqis.
Susah pakai jari ini. Nakis, Coba. kemudian ada yang disebut idgham apa? Kamilan. Kamil. Kamil. Ini ya, idgham nakis, idgham kamil. Aslinya begini ya. Nah, sekarang kalau kamil tadi apa saja hurufnya? Nun dan mim. Tadi yarmuluna ya. Seringnya tadi nun dan mim ya. Di sini ketemu huruf apa? Nun dan mim. Ya, nun dan mim ini kamil. Kalau ketemu nun mati ketemu dengan waw, ketemu dengan ya, termasuk Nakis. nakis. Nah, nakis ini sebenarnya panjang ceritanya. Ya. Kalau ketemu dengan lam dan ro, nun mati ketemu lam apa namanya? Om Kamil. Itu bilaguna. Bilaguna. Nah, itu termasuk kamil atau nakis? Kamil. Kamil ya. Jadi di sini kalau ini gunah ya, terkait dengan gunah, nun dan mim. Ya. Kalau lam dan ro termasuk bi gunah. Nah, begini, clear ya. Kamil ada idgham kamil bi gunah, idgham kamil bila gunah. Nah, sekarang nakis. Nakis itu nanti ada hukum namanya idgham nakis bigunah, ketemu apa? Ya dan Wow. ya dan waw. Ya, namanya nakis bigunah. Nah, ketemulah di sini ikhfa, huruf-huruf ikhfa. Huruf-huruf ikhfaun. Ya. Huruf-huruf ikhfa. Sampai sini difahami? Allah. Oke, nah, ikhfa ini punya cabang lagi. Ya, ada namanya iklab. Iklab ketemu apa tadi? Nun mati ketemu? Ba. Ba. Sedangkan yang bukan iklab, nun mati ketemu? 15 huruf. Sip. Nah. Pertanyaannya berarti, Mbak termasuk apa? Cabang dari ikhfa. Sampai di sini mudah-mudahan difahami. Bisa. Clear nggak? Oke, sip. Baik. Sekarang masuk ikhfa. Ikhfa ini. Nah, di halaman 51, sebentar. Coba catat kaki nomor 66 dibaca. Nun mati yang mempunyai huruf ikhfa di dalam mushaf Al-Madinah, An-Nabawiyah, dan mushaf lainnya terbitan Timur Tengah tertulis dengan tanpa ada tanda sukun. Misalnya, miutahtiha. Ya, lihat dalil Al-Khairon halaman 337. Nah, ya. Jadi kalau mushaf Timur Tengah karena cabangnya apa tadi? Cabang dari ikhfa tadi cabang apa tadi? Ikhfa, cabang dari idgham nakis. Idgham nakis. Idgham nakis, maka dia tanpa apa? Tanpa tasdid. Tanpa tasdid. Ya, di sini tanpa tasdid. Ya, kalau Indonesia ada tasdid enggak? Tanpa ada tanda sukun ya? Bukan tanpa tasdid. Ini iya aja ini. Iya, ini kan kita lagi bahas ini. Kenapa jadi tanpa tasdid ya? Tanpa sukun. Ya betul, tanpa tanda sukun. Nah, kalau Indonesia?
Ada tanda sukun. Ada tanda sukun. Kapan mushaf Timur Tengah ada tanda sukun? Ketika dibaca izhar enggak Ustaz? Nah, betul. Di sini baru ada tanda sukun. Ya, kalau nakis, ya ini bacaan maaf. Ya, ini bacaan izhar, ini bacaan nakis tanpa sukun. Nah, sampai sini mudah-mudahan clear. Nah, halaman 273 tentang ifa hakiki, silakan dibaca. Adapun praktek bacaan ikhfa adalah ketika setelah nun mati atau tanwin sesudahnya berupa salah satu huruf yang 15. Baik terdapat dalam satu kata atau dua kata. Maka kita harus mengikhfakan nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf tersebut yang selanjutnya biasa disebut dengan ikhfa hakiki. Yang tempo gunnah dengungnya 2 harokat. Penyebutan nama ikhfa disebabkan diikhfakannya nun mati atau tanwin ke dalam salah satu huruf yang 15. Sedangkan nama hakiki disebabkan hakikat nun mati atau tanwin hampir hilang dan yang tersisa tinggal sifat gunnahnya. Ya. Ya. Jadi yang tersisa adalah sifat gunnahnya saja. Jadi nun mati di blender dengan huruf ikhfa, ya. Nun mati tinggal gunnahnya, kemudian huruf yang blenderannya menyisakan persiapan ke makhrajnya. Ya. Nah, lanjut Pak, bawahnya silakan. Penjelasan lebih lanjut bahwa praktik bacaan ikhfa adalah ujung lidah tidak menempel pada gigi seri yang atas, akan tetapi hanya berdekatan hampir menempel saja. Dalam arti bahwa dalam kondisi demikian, ujung lidah berdekatan dengan makhraj huruf ikhfa, sesudah nun atau tanwin, yang sedang dibaca ketika lahirlah gunnah atau dengung, dan tentunya dengan disertai sentuhan al-khaisum yang ringan. Lihat Bughiyatu Ibadir Rahman halaman 251. Praktek ikhfa. Praktek ikhfa yang salah adalah menempelkan lidah pada gigi seri atas ketika menyamarkan atau mengikhfakan bunyi huruf nun mati atau tanwin. Hidayatu al-Qari ila tajwidi kalami al-Bari halaman 172. Nah, akibatnya adalah muncul yang namanya tingkatan ikhfa. Silakan dibaca bawahnya. Tingkatan huruf-huruf ikhfa jika dilihat dari kedekatannya terdapat makhraj nun. Yang paling dekat ikhfa aqrab. Ada 3 huruf. Ta, dal, to. Diingat-ingat ya. Aqrab maksudnya apa? Dekat antara nun dengan ta, dal, dan to. Itu kan nun kan atas sedikit, bawah sedikit sudah pangkal gigi, ya. Ketemu dengan ta, dal, dan to, ya. Cara bacanya, karena dia dekat, maka lidahnya dijauhkan. Set. Ya. Karena dia dekat sekali antara nun dengan ta, dal, to ini, karena dia dekat, maka dijauhkan. Set. Ya nggak begitu amat ya. Manta, dijauhkan. Manta, begitu. Ya. Nah, lanjut, ikhfa yang paling jauh. Ikhfa yang paling jauh, ikhfa ab'ad. Ada 2 huruf, yakni kaf dan qaf. Nah, karena paling jauh, kaf dan qaf kan hampir pangkal lidah. Ya, pangkal lidah itu. Ka dengan ko. Ya, karena jauh, justru nempel. Set. Ya, makanya ketika mingka. Ya, kalau manta masih ada. Kalau mingka ini hampir kamil. Tapi kamilnya kamil apa? Kamil ikhfa, kamil gunnah. Ya. Qaf juga sama. Mingko. Dia sempurna ke hidung, tidak ada ke mulut. Mingko gitu. Sampai sini nangkep, saudara? Iya, insya Allah. Kalau dekat malah menjauh, kalau jauh malah mendekat. Ya, ini namanya apa? Malu-malu kucing ya, bukan ya?
jinak-jinak merpati gitu ya. Dikejar malah jauh. Enggak ada hubungan sih ya, enggak nyambung ya. Baik, lanjut pertengahan. Dan yang pertengahan ikfa ausab adalah 10 huruf ikfa yang lainnya. Karena tengah-tengah, ya artinya apabila tergantung murid ya, karena tengah-tengah maka wajar saja ya. Misalnya apa? Ketemu dengan za, za, siap-siap ke huruf zal. Ya oke, kita praktekkan. Halaman ikfa 51. Baik. Coba saya praktekkan ya. Pertama ketemu dengan ta, dal, dan to tadi ya. Ini fa'akrab ya. Karena sangat dekat maka harus menjauh. Kalau dekat didekatin nempel jadinya ya, bukan ifa lagi ya, menjadi idgham kamil. Nah, ini karena idgham nakis ifa maka harus ditarik. Kuntum, silakan. Kuntum. Jangan manyun terus ya, jangan kuntum enggak. Kuntum, ingat ini sukun. Ya, silakan ulang. Kuntum. Nggih, beda nggih. Min tahtiha. Min tahtiha. Ha dengan ta enggak boleh putus ta. Min tahtiha. Min tahtiha. Zar'an ta'kulu. Zar'an ta'kulu. Ra-nya kurang tebal. Zar'an ta'kulu. Zar'an ta'kulu. Semacam itu, ya. Lanjut. Dada. Andada. Min dabbatin. Min dabbatin. Qinwanun daniyah. Qinwanun daniyah. Qinwan izhar mutlak, ya. Baik. Lanjut. Yantiquna. Yantiquna. Bedanya apa dengan ta, dengan dal? Ini tebal. Langsung. Ya, bukan ya, enggak. Langsung persiapan to ya, pangkal lidah naik langit-langit. Yantiquna. Yantiquna. Min tinin. Min tinin. Sa'idan tayyiban. Sa'idan tayyiban. Nggak boleh ada to, nggak boleh ada hamas beceknya. Saya ulang. Sa'idan. Sa'idan tayyiban. Kurang naber ya-nya. Tayyiban. Sa'idan tayyiban. Ya. Lanjut sekarang ifa ausat. Ausat ini berarti tengah-tengah ya. Kalau tengah-tengah berarti sedang-sedang saja. Ya, langsung siap-siap menuju sa. Mansuran. Mansuran. Min samaratin. Min samaratin. Azwajan salasah. Azwajan salasah. Litunzira. Litunzira. Langsung contoh bawahnya. Fala tansa. Fala tansa. Mansyuran. Mansyuran.
Shin, shin. mansyuran. Ini mang netral ya. Mang tapi lidahnya siap-siap tengahnya lidah. Mansyuran. Ulang. Mansyuran. Sekarang shad. Mansuran. Mansuran. Shad tebal ya. Mandud. Mandud. Fanzur. Fanzur. Yunfiquna. Yunfiquna. Ya, khusus untuk dhammah ya, ditarik langsung ke netral. Yunfiquna. Yunfiquna. Anjaynakum. Anjaynakum. Anzalnahu. Anzalnahu. Ya, nah sekarang yang abad, yang paling jauh, ya, maka ini harus sempurna ke hidung, ya, tidak ada sama sekali di mulut. Ya, ini menurut pendapat sebentar. Oh, ini yang tingkatannya. Pendapat Dr. Ayman Sweid, ya, di kitab Khilatul Tilawah ya disebutkan qaf dan kaf karena jauh, ya, maka murni ke hidung, tidak ada sama sekali ke mulut, ya. Yang qalibuna. Yang qalibuna. Ini termasuk, kenapa ini enggak disebut dengan idgham kamil di gunah? Kan harusnya sempurna gunanya. Kenapa enggak masuk kamil? Kenapa, Saudara? Kenapa nggak masuk kamil? Kenapa ya? Kenapa ya? Nggak pernah nanya saya. Lah, tadi kan nggak ada sama sekali suara di mulut, ya kan? Kan kalau namanya nakis, kan sebagian mulut, sebagian hidung, kan gitu. Kenapa ini nggak disebut kamil? Masih ikhfa. Karena yang tadi itu ya. Dari nakis ini ya. Ya, ini kenapa nakis? Karena dari nakis. Kan sama bertanya, kenapa disebut idgham nakis atau ikhfa tidak dimasukkan ke dalam idgham kamil? Karena beda huruf ya. Aduh, gimana yang jelasinnya ya? Supaya memahami pertanyaan saya. Ulang lagi Ustaz pertanyaannya Ustaz. Ya. Apa Ustaz? Non mati ketemu dengan qaf maupun kaf, ini kan sempurna ke hidung. Ya, dia nggak ada di mulut. Ya, yang qalibunya langsung. Ya. Angkalan sempurna ke hidung. Kenapa nggak disebutkan idgham kamil gunah? Sementara tadi kita sepakat ya ikhfa ini adalah nakis. Karena itu ada qaf huruf kuat ya. Karena qaf huruf kuat. Hampir menuju yang kita inginkan. Karena jauh dari nun ya Ustaz. Karena jauh dari nun itu terancam kamil. Nah ini ya. Kenapa dia masuk ke ikhfa? Kenapa nggak dimasukkan nun, mim, kaf, dan qaf gitu? Kenapa nggak di sini? Karena kok bukan huruf bihun ya.
Karena dia tidak karena dia dengung dan huruf kuat sifatnya. Tapi tidak dimasukkan, hanya berdengung dengung dan sempurna. huruf. Coba, apa yang dimaksud dengan melebur sempurna dan melebur tidak sempurna? Tadi loh, nakis sama kamil tadi loh, definisinya apa? Oh, Kalau ini Ustaz, mungkin kok jadi lupa lagi. Tidak menyisakan sifat. Kalau kamil itu dia tidak menyisakan sifat huruf yang pertama. Nah, terus? Kalau nakis berarti sifat huruf pertamanya itu masih Berpengaruh. ada gitu. Ya, Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, nun mati ketemu dengan kof. ya. Apa yang mempengaruhi nun dengan kofnya? Masih ada gunahnya, tapi sifatnya jadi tebal karena mau menuju ke kof. Ya, kalau nun mati dengan kaf? Ya. Tipis sih dia. Ketika mengucapkan gunah itu terpengaruh kafnya. Enggak. Kalau nun dan kof masih masuk akal ya. Kalau nun mati dengan kaf kayak gimana gitu ya. Oke, perhatikan ya. Jadi nun mati ya, ini kan enggak yang tersisa dari nun mati ketemu kof itu apa? Nun mati kesisa gunahnya. Ya, tapi siap-siap kof. Nah, begitu dengan nun mati ketemu kaf, nun mati masih ada gunahnya, tapi siap-siap kaf. Ya. Ustaz seperti tidak terpengaruh nun mati dengan kaf. Justru pengaruhnya itu di gunahnya itulah yang terpengaruh. Jadi ini bukan kof ketemu nun mati, bukan loh ya. Nun mati ketemu dengan kaf. Kalau idgham sempurna, huruf yang keduanya yang menang. Ya. Ini enggak, kofnya masih terpengaruh gunah yang tebal untuk nun mati ketemu kof ya. Sementara nun mati ketemu kaf, kafnya terpengaruh jadi gunah yang tipis. Ditangkap? Ya. Halo, masih mencerna, boleh? Nyam. Saya terangkan tentang idgham kamil, ya. Idgham kamil tadi nun mati ketemu apa? Lam dan roh, nun, mim. Nun dengan mim. Coba lam ron nun mim. Ya, lam ro nun mim. Ketemu dengan lam, mil ladun hu nun matinya ada sisa enggak ke huruf lamnya? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Ya, mil rabbihim nun mati dengan ro tersisa enggak? Tidak. Nun matinya enggak ada sama sekali, habis berubah menjadi ro mati. Ya, nun mati ketemu lam berubah menjadi apa? Lam mati. Padahal di situ apa? Nun kok jadi lam? Itulah yang disebut dengan idgham kamil, menjadikan huruf kedua seperti bertasdid. Clear sampai sini? Nah, berhubung nun mati ketemu nun, mim mati ketemu mim, kan sama, kembar. Ya, itu hakikatnya nun yang pertama itu hilang, berubah menjadi mim, nun yang kedua bertasdid. Mim yang nun mati ketemu mim, nun mati yang pertamanya hilang, berubah menjadi mim bertasdid. Sampai sini paham? Ya Allah. Berarti nun mati ketemu kaf, melebur enggak? Ya enggak lah. Iya, melebur tidak sempurna. Dah, selesai idgham nakis, idgham kamil. Alhamdulillah. Ya, ikhfa juga udah clear. Nah, sekarang dibaca perhatian, silakan halaman 52. Silakan. Ada yang mau baca? Enggak ada, saya lagi. Bu Wigda mungkin atau Bu Yasin? Enggak apa-apa. Nah,
Saya lagi, nggak apa-apa. Ya, silakan. Dengan demikian, tidak benar adanya bila bacaan ikhfa diucapkan dengan huruf ang. Ye. Bunyi. Betul Jika nggak ini pernyataan nomor 1? Betul. Mangtabah. Betul. Ya, untuk ikhfa yang apa? Yang akrab maupun ausat ya. Tapi kalau ikhfa abad pakai ming nggak? Enggak. Kalau pakai kaf, non mati ketemu kaf, ming nggak? Iya, pakai ang itu dikit, tipis. Iya, kalau kaf, ya, kaf menjadi mingka, itu baru eng yang selama ini kita engkan itu. Ya, khusus untuk kaf itu pakai eng. Oke. Clear nggak ini nggak? Allah. Dengan tadi rinciannya seperti itu. Baik, lanjut nomor 2. Jika nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf ikhfa yang 5 berikut, ko, lo, to, do, sod, maka gunnah dengungnya adalah dengan tafkhim. Nggih, usahakan bacanya dari kanan ke kiri nggih. Kalau seperti ini, sod, do, baru kof. Oh iya. Nah, lanjut. Contoh, mil sol solin. Silakan praktek saudara. Mil sol solin. Sol solin. Soalnya Mil sol solin. Mil da'f. Yang dha'fin. Oh, mil dha'fin. Yang tiquna. Yang zuruna. Min qablikum. 69 itu tafkhimnya dibaca tebal tipis ya. Insya Allah sudah paham ya 274. Coba ditengok sedikit 274. Tafkhimnya gunnah dibaca ketika nun mati atau tanwin diikhfakan ke dalam salah satu dari 5 huruf isti'la, yakni shad, dad, ta, dha, qaf. Sedangkan bacaan tarkik gunnah adalah ketika nun mati atau tanwin diikhfakan ke dalam huruf ikhfa selain 5 huruf, yakni ta, ba, va, qaf, sin, fa, jim, zai, kaf. Lihat Muhammad Nabhan bin Husain Misri Muzakkirah fit Tajwid halaman 51. Jadi dalil referensi dari tafhim tarkik ada dalam kitab apa? Muzakkirah fit Tajwid. Oke, clear. Ikhfa hakiki selesai insyaallah taala. Ya, gambarnya di 54. Kemudian ikhfa syafawi, idgham mimi, mudah-mudahan sekarang jam berapa? Mudah-mudahan selesai. Lanjut saudara, sekarang kita masuk ikhfa syafawi. Silakan dibaca ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ialah apabila terdapat mim mati bertemu dengan huruf ba. Taktik bacanya sertai tempo dengung, gunnah 2 harokat. Contoh. Nah, ini catatan kaki 71 dulu saudara. Catatan kaki 71. Mim mati yang mempunyai huruf hukum ikhfa syafawi di dalam mushaf Al-Madinah, An-Nabawiyah, dan mushaf lainnya di terbitan Timur Tengah tertulis dengan tanpa ada tanda sukun. Misalnya, wa ma hum bimu'minina. Lihat dalil Al-Khairan halaman 338. Sedangkan mushaf standar Indonesia ada tanda sukun di atasnya. Nih, ya. Cara bacanya ini tetap ya 2 harokat kadar gunnahnya, sentuhan getar khisum yang ringan. Ya. Wa ma hum bimu'minina sama dengan
iklab tadi ya. Baik, catatan silakan dibaca. Cara membaca. Cara membaca ikhfa syafawi hendaknya ketika perut kedua bibir bertemu tidak dikatupkan secara kuat, mengingat makhraj mim dan ba sama-sama di perut kedua bibir. Catatan 72. Tetapi ringan-ringan saja, yakni sebagian bacaan iklab. Nih. Baik, persis iklab dah, kita nggak usah perpanjang berarti karena waktu terbatas ya, sama dengan iklab, ringan-ringan saja. Pertanyaan Ustaz, kalau mim mati ketemu ba kan ikhfa syafawi, kalau ba mati ketemu mim bacanya apa? Ba mati ketemu mim. Nggih. Ba mati ketemu mim. Idgham mimi ya? Mim ketemu mim baru idgham mim. Idgham mutajanisai. Ya lupa Ustaz. Idgham mutajanisai. Irkab ma'ana. Lah itu loh. Jadi dibaca Irkab irkam ma'ana. Bacanya gimana? irkam ma'ana. Nah, itu bagus. Namanya apa itu? Idgham mutajanisai. Gitu. Ya, clear ya. Itu bacaan khusus ya. Kalau riwayat Syu'bah gimana? Oh, belum tahu, Ustaz. Oh, belum tahu ya. Belum Jadi belajar. nanti riwayat yang lain ada yang membaca idhar. Irkab mana? Ya sudah. Wong Pak mati ketemu mim ya idhar gitu kan. Ya, tetapi untuk riwayat Haus apa? Irkam mana tiba-tiba gunnah. Ini pengecualian ya. Kekhususan bacaan riwayat Haus. Lanjut idgham mimi. Silakan dibaca Idgham idgham mimi. mimi ialah apabila terdapat mim mati bertemu dengan huruf mim. Praktik bacanya sertai tempo dengung atau gunnah 2 harokat. Nih. Udah clear ini idgham mimi gampang lah ya. Idgham Iya. mimi ya. Wa ma hum minkum sama. Pertanyaannya sekarang. Kalau ba mati ketemu ba namanya apa? Bibi. Bibi ya? Bibi. Baru tahu deh. Kok itu kok bibi? Dari mana itu kok bibi? Sama ada jenis. Mim mati ketemu mi itu kok mimi. Ba mati ketemu ba itu kok bibi. Ngarang ini dari mana ya? Yang betul apa? Yaudah, Bai. Idgham sama sila ini. Itu kok Tadi saya bai. salah. Bai, Ustaz ya. Ya. Kalau sa mati ketemu sa, Sai. sai ya. Tinggal dipanggil nama huruf ya. Selama ini kita tahunya huruf mim saja. Idgham mimi ya. Nah, ba ketemu ba itu kan babi ya, bukan. Itu kan bai. Ya, panggil namanya terakhirnya di kasroh. Nah, clear. Lanjut gunnah. Udah selesai gunnah tadi udah kita bahas. Ya, gunnah bertasdid, mim non bertasdid, mim bertasdid ini gunnah paling tebal ya. Amanna. Udah clear lah. Baik, ada pertanyaan silakan. Selesai ibtilafik fasyamizun. Nah, bagaimana kalau nun mati di akhir? Nun bertasdid di akhir kata diwakofkan. Sama aja Ustaz. Gimana? Sama aja. Si berdengung. Dia sempurna juga. Oke, persis ya. Iya. Jadi amanna. Kita sepakat kemarin nun gimana nun? Anna gitu ya. Iya. Gimana dari A ya? Anna ya, keempat. Anna ya, yang keempatnya keluar nanya ya. Nah, begitu juga dengan di akhir misalnya apa? Bilman gitu ya. Bilman Iya. Bilman gitu ya. Iya. Misalnya filyam. Nah, kayak gitu. Nggak usah dinaper ya. Nggak usah dinaper. Ya, saya mempraktekannya tadi contoh saja. Bilman semacam itu ya. Filyam. Iya.
Nah, clear nggih? Insyaallah taala. Baik, ada lagi yang perlu, masih ada 5 menit lagi insyaallah. PR-nya kemarin sudah ketemu belum? Apa hubungan antara huruf mat dengan bacaan mat? Halo? Dengan huruf lin. Ya. Ya, huruf lin dengan mat lin. Belum Ustaz. Belum Dicari maksudnya. Ya Coba Allah. Ustaz. Silakan. Matlin, bapaknya huruf lin. Gitu. Bapak. Bapaknya. Karena setiap ada matlin, pasti di dalamnya ada huruf lin. Setiap matlin pada huruf lin. Masa bapak setiap ada bapak pasti ada anak? Kan Ada. gitu. Nah, bukan bapak anak. Ayo. Bukan apa. Yuk dibaca 59, dibaca halaman 59. Silakan. Apabila terdapat huruf mat atau huruf lin, pasti ada bacaan mat atau bacaan panjang. Dan apabila tidak ada huruf mat atau huruf lin, tentu juga tidak ada bacaan mat atau bacaan panjang. Sebaliknya, apabila ada bacaan mat atau bacaan panjang, pasti ada huruf mat atau huruf lin. Dan bila tidak ada bacaan mat atau bacaan panjang, pasti juga tidak terdapat huruf mat atau huruf lin. Oke, baca catatan kaki 77, ketemu insya Allah. Oke. Catatan kaki 77, silakan. Oh, catatan kaki 77. Perbedaan huruf mat dan mat yaitu huruf mat adalah penyebab adanya bacaan mat atau panjang, sedangkan mat adalah bacaan panjang akibat adanya huruf mat. Dengan demikian, perbedaan prinsip keduanya adalah Betul kan? huruf mat adalah penyebab, sedangkan mat adalah hubungannya sebab akibat. Hubungannya sebab akibat. Siapa sebabnya? Sebabnya adalah huruf mat. Huruf lin. Huruf lin. Akibatnya bacaan menjadi mat. Mat atau bacaan lin. Clear ya hubungannya? Jangan hubungan gelap ya. Hubungannya harus clear ini ya. Ya Allah gitu doang gitu ya. Baik. Ada lagi? Kemarin Hamzah wasal, Hamzah koto ya. Sudah baca Hamzah wasal, Hamzah koto? Baca tapi belum. Udah dikit. Coba setel video saya di kajian tajwid ilmiah di pertemuan keberapa itu tentang Hamzah wasal, Hamzah koto dan perbedaan Hamzah wasal dan koto. Saya waktu itu lagi kurang fit ya, tapi lumayan sudah saya jelaskan di situ. Kira-kira sempat dengerin gituan nggak ya? Sempat tapi dikirim lagi ke grup. Ya udah dikirim ya. Nanti itu saya terangkan tentang apa itu Hamzah wasal, Hamzah koto, ya. Perbedaan Hamzah wasal dan Hamzah koto apa saja di situ ada beberapa. Ya, nanti saya kirimkan di grup aja kalau gitu. Jadi 5 menit untuk menerangkan Hamzah wasal, Hamzah koto sepertinya tidak memungkinkan. Baik, berikutnya nanti ya, huruf mat ini setelah kita tahu sebab akibat, kita harus bisa mendefinisikan huruf mat secara jelas, gamblang, jamik, manik, mencakup seluruhnya, dan yang bukan nggak akan masuk. Ya, ini clear, harus di-clearkan. Apa itu huruf mat? Silakan. Halo? Ya, Ustaz. Apa saja huruf mat? 1. Mana sih? Fatah. Alif. Alif, waw, ya. Ada kosong maupun Itu jawaban penuh kecelakaan tuh, alif, waw, ya tuh. Harus lengkap. Ya, ini Alif semangat sebelumnya fathah. tapinya harus lengkap. Alif. Sebelumnya fathah. Ini jawaban level 2. Ya, jawaban pasaran lah masih. alif baik ada harus lengkap. Alif. baik ada nasab atau tidak sebelumnya harokat sebelumnya fathah. Kecuali fawatihus suwar.
Bawasi, Ya. bawasi. Itu dari sampai dari alif yang merah-merah sampai Fawatikus Suwar itu harus lengkap. Ya. Kalau ditanya nanti begitu ya. Huruf mat itu ada berapa? 3, sebutkan. 1. Alif ada rosem atau tidak? Sebelumnya fathah kecuali Fawatikus Suwar. Ya. Kira-kira ini bisa dipahami? Apa itu alif yang sebelumnya fathah, yang tidak ada rosem atau yang ada rosem atau tidak? Ya, kecuali Fawatikus Suwar. Perlu diterangkan. Ya udah saya terangkan. Ya, contoh yang ada rosem. Ola. Nah, qaf, lam. Ya, karena kita pakai tapi sekali lagi waktunya nggak memungkinkan untuk berpanjang-panjang. Ya, jadi itu harus dilengkapin. Kemudian begitu juga dengan waw. Waw mati baik ada rosem atau tidak, ya sebelumnya berupa harokat dhammah. Di sini nggak perlu Fawatikus Suwar. Ya. Nah, kalau iya ada rosem atau tidak, sebelumnya berharokat kasroh. Tidak ada Fawatikus Suwar. Yang ada Fawatikus Suwar hanya huruf mat, alif. Alif. Oke. Begitu pula dengan huruf lin. Ya, waw mati sebelumnya fathah. Ya. Kalau ya di sini ada rosem perlu, ya. Ya mati baik ada rosem atau tidak sebelumnya fathah. Nah, nanti detailnya pertemuan berikutnya. Oke. Sampai di sini clear ya? Apa itu huruf mat dan apa itu bacaan mat. Rosem dan tidak, silakan buka halaman 62, silakan. Sudah ketemu halaman 62? Kasian yang nggak punya buku. Nah, ini saya tunjukkan. Rosem adalah yang hitam-hitam. Ya, yang merah-merah adalah tanda baca. Walhamdulillah dengan bukunya Pak Kiai ini ya, sekarang sudah ada mushaf metode rosem. Ya, kalau mungkin ada yang main ke toko buku, sudah ketemu. Ada di sana. Mushaf yang rosemnya hitam, tanda bacanya merah. Sudah ada mushaf 30 juz. Ya. Mushafnya seperti ini semua. Ya, hitam-hitamnya rosem, merahnya tanda baca. Termasuk Hamzah. Hamzah rosem atau tanda baca? Dobet. Tanda baca atau Tanda dobet. Ye. Nah, setelah selesai rosem, ya, kemudian huruf mat, berikutnya adalah bacaan mat. Ya. Waktunya Sudah habis, Ustaz. habis waktu. Nggih. Kita akan lanjut di kesempatan berikutnya. Nggih, tolong dibaca lagi secara lebih mendalam. Kumpulkan pertanyaan, ya. Nanti kita lanjut di kesempatan mendatang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustazah. Syukran.